Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi mengenai Python, mengenai sebuah variabel ajaib yang ada di Python. Oke, langsung saja saya share screen. Ya, saya yakin sudah kelihatan ya tambahan slide-nya seperti ini. Ya, di sini ada sebuah variabel namanya args dan watch. Ya, bacanya seperti itu. Ya, apa itu variabel args dan watch di Python? Kita akan bahas. Jadi, variabel ini hanya ada di Python. Saya menyebutnya variabel ajaib karena apa? Ya, karena apa akan saya bahas di slide ini. Jadi, jangan sampai kalian skip video ini. Tonton sampai selesai ya. Oke, langsung saja di sini apa maksud args dan quarks. Oke, sebenarnya dua variabel ini adalah variabel yang memiliki kemampuan yang aneh. Makanya tadi saya sebut magic variable atau variabel ajaib. Oke, di sini variabel ini memiliki kemampuan khusus karena ada tanda bintang. Jadi apa variabel itu dikatakan args kalau dia punya bintang satu di depannya. Sedangkan sebuah variabel disebut quarks kalau dia ada dua bintang di depannya. Jadi yang membedakan dengan variabel biasa adalah tanda bintang yang ada di depannya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah variabel bernama args dan quarks. Ya, ini contohnya di sini saya menggunakan Anaconda Prompt. Ya, misalkan di sini saya membuat sebuah variabel dengan nama-nama, dengan nama. Di sini saya tambahkan bintang satu. Kemudian saya isi dengan tipe data string yaitu Avandi. Nah, kemudian saya enter. Ya, ternyata di sini terjadi error. Jadi, ketika saya buat variabel dengan mengimplementasikan args ini, saya isi dengan string, ketika saya eksekusi ternyata malah error. Nah, demikian pula ketika saya membuat sebuah variabel untuk watch, di mana di sini saya tambahkan dua tanda bintang. Jadi kalau kita tambahkan dua tanda bintang, itu artinya kita membuat variabel quarks. Misalkan di sini saya isi dengan sebuah tipe datanya integer, nilainya 30. Ternyata juga sama ya, sama-sama error. Jadi baik string maupun integer error. Ya, terus pertanyaannya adalah args dan quarks ini kapan atau di mana dia digunakan? Kapan kita menggunakan variabel args dan quarks ini? Jadi di mana dan kapan kita menggunakan kedua variabel ini? Ya, jawabannya yang pertama adalah variabel args dan quarks ini itu di mana penggunaannya. Variabel args dan quarks ini digunakan sebagai parameter. Jadi yang perlu digarisbawahi atau dicetak tebal di sini adalah sebagai parameter. Jadi kedua variabel ini itu bukan variabel biasa. Di mana kalau variabel biasa itu kita buat tanpa sebagai parameter, langsung kita isi nilainya. Sedangkan kalau args dan quarks ini itu wajib kita jadikan sebuah parameter. Contohnya seperti ini. Jadi tadi saya buat variabel nama, terjadi error. Kalau di sini nama saya jadikan parameter, misalkan saya punya fungsi panggil, di dalamnya ada variabel nama, ada parameter nama. Ya, di sini variabel args ini tidak akan error. Jadi kalau misalkan kita jadikan parameter,
dimasukkan dalam kurung seperti ini, maka tidak akan terjadi error. Ya, di sini saya coba untuk menampilkan daftar nama. Daftar nama saya simpan di dalam variabel nama. Nih, di sini saya menggunakan pengulangan for. Kemudian untuk memanggilnya, ya, ini yang perlu diperhatikan adalah cara memanggil fungsi panggil. Bagaimana cara memanggil fungsi panggil? Ya, caranya itu ya sama. Kita masukkan parameternya. Kita masukkan nilai variabelnya. Ya, perbedaannya di sini adalah kita lihat di sini fungsi panggil ini hanya memiliki satu parameter. Tetapi waktu saya panggil fungsi panggil, saya masukkan 3 parameter dan hasilnya tetap bisa jalan, tetap bisa di running. Oke, di sini ada catatan. Ini adalah catatan penting ya. Jadi untuk variabel args dan quarks itu bisa kita ubah namanya. Jadi nama args dan quarks ini itu bukan sesuatu yang baku. Kita bisa membuatnya sesuka hati. Misalkan di sini saya contohkan pakai nama dan juga tadi saya contohkan pakai umur. Jadi kita tidak wajib harus menuliskan ARGS atau KWARGS ini. Kita tidak perlu menuliskan args dan quarks seperti ini. Bebas, bisa nama, bisa buku, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi penulisan args dan quarks ini bukannya sesuatu yang bagus. Itu yang perlu ditekankan. Oke, lanjut di penjelasan ya. Ya, di contoh slide sebelumnya kita membuat sebuah variabel, membuat sebuah fungsi namanya panggil. Kemudian untuk memanggil atau memberikan nilai di fungsi panggil tersebut, kita bisa memasukkan 3 nilai variabel, 3 nilai parameter. Padahal sejatinya parameternya cuma ada satu, yaitu parameter nama. Tetapi kita bisa memasukkan 3 nilai. Ya, itu adalah keistimewaan dari args dan quarks, di mana kita itu bisa menyimpan data ke dalam variabel args dan quarks. Datanya itu bisa lebih dari satu. Di sini contohnya bisa 3, ya, bisa 5, bisa 4. Jadi kalau kita misalkan ingin membuat variabel, membuat fungsi dengan jumlah parameter yang banyak, nah kita tidak perlu menuliskan dalam fungsi tersebut parameter. Tidak perlu menuliskan parameter sebanyak nilai yang kita masukkan. Cukup kita gunakan variabel args dan quarks ini. Ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu penggunaan dari variabel args dan quarks. Tidak perlu harus namanya args dan quarks, yang penting dikasih tanda bintang. Jadi saya ulang lagi, yang penting ditambahkan simbol bintang, maka dia akan menjadi variabel args dan quarks baru. Namanya juga boleh bervariasi, bebas, tidak harus args, tidak harus quarks. Ya, ini saya contohkan di Visual Studio Code ya. Ya, di sini saya buat sebuah fungsi, ya fungsinya yang sama sih seperti yang ada di slide. Ya, ini tinggal kita panggil saja. Untuk memanggilnya tinggal di run saja bisa. Oke, sekarang ini agak susah, harus diketik manual. Namanya adalah buat fungsi. Oke, saya akan run, maka hasilnya adalah, ya hasilnya dia akan menampilkan nama dari ini. Padahal parameternya cuma ada satu. Gitu. Jadi itu adalah fungsi penggunaan variabel ajaib ini.
Kalau biasanya kan kalau misalkan di sini ada 3, berarti di sini kita tuliskan 3 juga. Misalkan nama 1, nama 2. Gitu. Kalau biasanya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan arts dan quartz, tidak perlu, cukup tulis 1 saja. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya penggunaan variabel ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya mengenai kapan waktu yang tepat untuk menggunakan variabel arts dan quartz ini. Kapan waktu yang tepat? Oke, biasanya kan kita membuat sebuah variabel itu seperti ini ya. Misalkan seperti ini, def, nama variabel, ini parameter 1, parameter 2, parameter 3. Terus kalau mau memanggil parameter ya kita isikan sesuai jumlah parameter yang kalau di sini ada 1, 2, 3 berarti di sini juga kita isikan 1, 2, 3. Fungsi ini itu hanya mampu menerima 3 parameter saja. Jadi kalau kita isi 4 atau 5 atau 6 dia akan error. Nah, berbeda halnya kalau kita menggunakan arts dan quartz. Ya, dengan menggunakan variabel magic ini, maka kita bisa mengisikan nilainya itu lebih dari 3. Bebas, bisa 5, bisa 10, itu bisa. Tanpa kita harus menulisnya di parameter. Tanpa harus kita panggil variabel tersebut di parameter. Seperti itu. Ya, ini sedikit perbedaan antara arts dan quartz. Ya, di sini sampai sini jangan sampai bingung ya. Konsepnya harus dipahami. Kalau arts itu bintangnya 1, kalau quartz bintangnya 2. Seperti itu. Jadi arts itu bintangnya 1, kalau quartz bintangnya 2. Ya, seperti itu. Itu perbedaan yang pertama antara arts dan quartz. Dan perbedaan berikutnya adalah untuk arts itu dia digunakan untuk tuple ya. Untuk tuple, kalau quartz itu digunakan untuk dictionary. Seperti itu. Jadi untuk arts atau bintang 1 ini itu nanti akan memuat parameter tuple, sedangkan yang bintang 2 yaitu quartz dia akan memuat parameter dictionary. Bagi yang belum tahu apa itu tuple, apa itu dictionary, silahkan tonton video saya kembali, sudah saya upload di YouTube. Jadi kalau bintangnya 1 itu artinya membuat parameter tuple, kalau bintangnya 2 itu artinya membuat parameter dictionary. Jadi beda dalam memanggil nilainya pun beda. Jadi cara penggunaannya berbeda, tetapi untuk fungsi menampung jumlah variabel yang banyak itu sama. Sekarang pertanyaannya adalah antara arts dan quartz cocok dipakai di mana? Sebenarnya tergantung dari kasusnya. Saat kita menggunakan quartz, kita diharuskan membuat keyword atau kata kunci di dalam parameternya. Ya, secara quartz ini kan dia akan membuat parameter dictionary. Sedangkan dictionary itu terdiri dari key dan value atau kunci dan nilai. Nah, kita contohkan dalam sebuah program. Di sini saya membuat sebuah fungsi namanya kirim SMS. Ada satu parameter yaitu nomor. Kemudian di sini saya buat sebuah variabel namanya tulis SMS, diisi variabel watts, yang bintangnya 2. Kalau bintangnya 1, ini watts. Nah, terus saya mau mencetak atau menggunakan kedua fungsi ini.
Belajarnya gampang. Kalau yang fungsi tulis SMS, kita manggilnya gini, tinggal kita isikan nilainya. Sedangkan kalau kita memanggil fungsi kirim SMS, ya di sini karena kalau kita menulis tulis SMS nanti dia harus ada key-nya, ada kuncinya. Sedangkan kalau kirim SMS, dia tidak perlu ditambahkan key, tidak perlu ditambahkan kunci. Jadi karena ya bintangnya satu ini tuple, tidak perlu ditambah kunci. Kalau yang bintangnya dua ini dictionary, maka harus ditambahkan kuncinya. Kalau tujuan 1, 2, 3, kalau pesan isinya apa kabar gitu. Ya nanti kalau di running hasilnya adalah yang pertama dia akan mencetak yang ini, yang kirim SMS isinya 1, 2, 3, 8, 8, 4, 4. Terus yang kedua dia akan mencetak fungsi tulis SMS isinya tujuan 1, 2, 3, pesan apa kabar. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain, jadi kita bisa memanggil fungsi itu seperti ini, tidak harus seperti ini, tidak harus seperti ini, kirim SMS dan tulis SMS-nya tidak harus ditulis seperti ini. Nah, ini contohnya misalkan saya punya list nomor 1, 2, 3, 8, 4, terus isi SMS tujuan 44, pesan mau daftar Pak, gitu. Nah, cara memanggilnya ya berarti tinggal di sini kita tulis saja listnya, list nomor, kita tulis list nomor, kemudian tulis SMS, kita isikan dengan variabel tulis SMS. Jadi sejatinya nilai 1, 2, 3, 8, 8, 4, 4, 4 ini sudah tersimpan dalam variabel list nomor. Sedangkan di sini tujuan dan pesan sudah tersimpan di isi SMS. Ya, tinggal kita tampil. Ya, di sini karena datanya ada 3, kita cukup tambahkan bintang 1 saja. Kalau di sini yang isi SMS terlihat bahwa dia itu dictionary, maka di sini harus ditambahkan bintang 2. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, ini contoh penggunaan arts dan part di dunia nyata. Seperti yang telah kita ketahui, arts dan parts ini bisa kita buat atau bisa kita jadikan parameter dalam fungsi, sehingga nanti fungsinya ini menjadi dinamis. Maksudnya dinamis apa? Maksudnya dia tergantung pada jumlah parameternya. Jadi kalau misalkan tidak dinamis, tidak menggunakan arts dan quartz, maka ketika kita ingin menambahkan 10 nilai, maka parameternya harus ditulis 10 juga. Ditulis sampai 10 maksudnya. Nah, kalau di sini menggunakan arts dan quartz, tidak perlu khawatir, tidak perlu memberikan nilai jumlah parameter yang banyak. Cukup tuliskan variabel ini, maka dia sudah bisa menampung banyak data. Ya, ini salah satu contohnya, karena data yang akan hilang, data yang hilang yang akan kita hitung nilai rata-ratanya bisa dinamis, maka kita harus menggunakan arts dan quartz. Jadi di contoh kasus ini nanti data yang kita hitung itu hanya nilai rata-ratanya saja. Nah, maka nanti program ini kita bisa tulis seperti ini. Jadi program ini kita disuruh untuk menghitung nilai rata-rata. Ya, di sini sebelumnya sudah ditentukan nilai dari variabel rata-rata ini ada sekian. Kemudian di sini kita tulis bintang data seperti ini, yaitu untuk menampung nilai ini. Untuk menampung nilai ini. Jadi nanti nilai ini masuk ke variabel data. Seperti itu. Ya, ini kita contohkan kalau disebut virtual studio code ya.
sorry, bukan seperti notebook, pakai suatu cukup. Di sini kita run saja, open contoh program. Kita enter, ya, keluarnya 3. Jadi nanti beberapa dari ini itu 3 ini. Karena apa ada komanya, karena di sini kita menggunakan float. Nah, float ini cuma untuk jawabannya. Kalau outputnya itu berbentuk pecahan, jadi hanya untuk mencegah saja, untuk menolong saja. Ini bisa kita ganti dengan integer seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, di sini kita menggunakan fungsi len. Len ini digunakan untuk menghitung banyaknya data yang terdapat pada tabel, kemudian sum, atau sum. Ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan data. Saya kira sudah tahu ya, kalau sum itu untuk menjumlahkan data. Seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk programnya. Ini rumus laba-labanya adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, seperti itu. Jadi jumlah data jadi dengan kita gunakan dengan kita menggunakan maka kita bisa tahu jumlah datanya ini. Jadi kita tidak perlu menghitung satu-satu, cukup kita gunakan fungsi len. Sedangkan untuk fungsi sum itu fungsinya untuk menghitung jumlah. Jadi ini nanti dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah data. Jadi nilainya ini dijumlah terus dibagi dengan jumlah data. Jadi ini dijumlah menggunakan fungsi sum, kemudian dihitung jumlahnya menggunakan fungsi len. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada pertanyaan atau kali saja ada revisi, silahkan komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.